Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat bergabung kembali di channel Ngaji Kitab Online bersama saya Muhammad Yasin dari Kudus, Jawa Tengah. Pada video kali ini kita akan mengaji tentang ilmu fikih, kajian fikih praktis kitab Fathul Qorib dalam bab Toharoh tentang tata krama atau etika orang yang membuang hajat, atau lebih tepatnya yang diharamkan bagi orang yang melaksanakan hajat, yaitu buang air kecil dan buang air besar. Langsung saja mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajtanibu wujuban qadil hajati istiqbalal qiblatil ana wahya al-ka'batu wastidbaruha fi syahra'i. Dan wajib bagi orang yang melaksanakan hajat, yaitu buang air kecil atau buang air besar, wajib menjauhi menghadap kiblat sekarang, yaitu Ka'bah, dan membelakangi kiblat. Jadi menjauhi, menghadap dan membelakangi kiblat itu wajib bagi orang yang buang air kecil atau air besar. Fi syahra'i, jika dilakukan di tempat terbuka di luar rumah, di pinggir jalan, atau di lapangan, atau di sawah, atau di tempat-tempat lain, di tempat terbuka haram menghadap dan membelakangi kiblat. Haram itu ilam yakun bainahu wa bainal qiblati satirun, jika antara orangnya dan kiblat itu tidak ada penghalangnya, tidak ada tutupnya. Jadi di lapangan langsung kencing, di sawah langsung kencing, nggak ada tutupnya antara dia dan kiblat, maka haram. Au kana walam yablug sulusai dhira'in, atau ada tutupnya tapi tingginya tidak mencapai 2/3 dhira'. Kalau 1 dhira' itu 48 cm. Berarti kalau 2/3 dhira' adalah 36 ya. 32 15 32 cm ya. Jadi 48 32 ya. 32 cm. Jadi ada tutupnya tapi tingginya tidak mencapai 32 cm. Maka itu juga haram, karena kalau tidak ada 32 cm itu berarti sangat pendek sekali. Sangat pendek ini, terlalu pendek. Jadi harus minimal ada 2/3 dhira' ya. Berarti 3 dhira' 48. Kalau 2/3 berarti 32 cm. Itu minimal tingginya seperti itu. Kalau tingginya kurang dari 32 dhira' maka haram. Kalau lebih tidak. Au balaghuhuma wa ba'uda anhu aktsara min salasati azru'in bi dhira'il adamiyyi kama qala ba'duhum. Atau tingginya ada 2/3 dhira', ada 32 cm, tapi jaraknya antara dia dan tutup tadi dan penghalang tadi itu jauhnya lebih dari 3 dhira'. Jadi antara dia yang kencing dan satirnya, tutupnya itu jauhnya lebih dari 3 dhira'. 3 dhira' berarti 48 cm kali 3 berarti 144 cm. Nah itu kalau jaraknya antara dia dan satir dan tutup atau penghalang tadi itu lebih dari 144 cm maka haram. Jadi harus kurang dari 144 cm.
sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama. Jadi harus ada penghalangnya. Jadi haram maksudnya haram menghadap kiblat gitu loh ya. Jadi kalau tidak ada satirnya haram menghadap kiblat. Tapi kalau sudah ada tutupnya lebih dari 2/3 diro, jaraknya juga tidak lebih dari 3 diro, maka tidak masalah. Berarti antara dia dan kiblat sudah ada penghalang, tidak diharamkan menghadap atau membelakangi. Wal bunyanu fi hadza kasyahra'i bisyartil madhkuri, dan bangunan dalam hal ini wajibnya menjauhi, menghadap dan membelakangi kiblat itu seperti tempat terbuka. Jadi sama saja dengan syarat-syarat disebutkan tadi. Jadi dalam bangunan pun, di dalam rumah atau di ruang apa saja di dalam bangunan itu sama aturannya dengan di tempat terbuka. Jadi antara dia dan kiblat itu harus ada penghalang yang tingginya minimal 32 cm, 2/3 diro, dan jauhnya tidak lebih dari 3 diro. Kalau tidak ada memenuhi syarat, maka haram menghadap dan membelakangi kiblat. Illal bina al mu'adda li qada'il hajati, kecuali bangunan yang memang disediakan untuk melaksanakan hajat, buang air kecil dan buang air besar, yaitu toilet atau WC. Nah, kalau toilet atau WC itu adalah bangunan yang memang disediakan untuk melaksanakan hajat. Fala hurmata fihi mutlaqon, maka tidak ada keharaman di situ secara mutlak. Baik dia menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat, itu sama saja. Jadi tidak ada haram menghadap dan membelakangi kiblat secara mutlak. Maksudnya mutlak ada satirnya atau tidak. Nah, jadi ada penutup antara dia dan kiblat atau tidak, atau ada tutupnya tapi jauhnya lebih dari 3 diro, itu tidak masalah kalau memang di sebuah bangunan yang memang disediakan untuk buang hajat, atau melaksanakan hajat, buang air atau buang air besar. Mungkin karena toiletnya itu besar, di dalamnya luas, itu tidak masalah. Baik antara dia dan dinding toilet itu lebih dari 3 diro, itu tidak masalah, tidak haram menghadap dan membelakangi kiblat di dalam toilet atau tempat yang disediakan untuk melaksanakan hajat. Wa kharaja bi qaulina al-ana ma kana kiblatan awalan ka baitil muqaddasi. Nah, tadi dikatakan bahwa yang diharamkan itu menghadap kiblat sekarang, yaitu Ka'bah. Ini mengecualikan kiblat pada zaman dahulu. Nah, pada zaman dahulu umat Islam itu kiblatnya tidak ke Ka'bah di Mekah, akan tetapi ke Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis, yaitu di Palestina, Masjidil Haram Palestina, ke Baitul Muqaddasi. Nah, fastiqbaluhu, jadi dulu itu kiblatnya umat Islam kalau sholat itu menghadap ke Baitul Muqaddas Palestina. Kemudian turun ayat fawalli wajhaka syatral masjidil harami, lalu palingkanlah wajahmu atau dirimu ke Masjidil Haram. Setelah itu turun ayat itu, maka Rasulullah dan umat Islam sholatnya menghadap ke Ka'bah. Seingat saya seperti itu. Fastiqbaluhu wastidbaruhu makruhun. Jadi kalau menghadap ke Baitul Muqaddas maka tidak haram, tapi hanya makruh. Menghadap dan membelakangi Baitul Muqaddas itu hukumnya makruh. Sekarang kita tambahkan etika atau tata krama atau kesunahan orang yang melaksanakan hajat, buang air kecil atau buang air besar. Wa yajtanibu adaban, dalam tausihnya ada tambahan keterangan ainatban qadil hajati al baula wal ghaita fil ma'ir raqidi. Dan sebaiknya atau sunnahnya orang yang melaksanakan hajat, buang air itu menjauhi
kencing dan berak di air yang diam. Jadi sunnahnya atau tata kramanya menjauhi kencing dan berak di air yang diam. Diam itu maksudnya air yang tidak mengalir. Itu jangan dikencingi, jangan diberaki. Amal jari, adapun air yang mengalir, fayukrahu fil qalili minhu dunal katsiri lakinil aula ijtinabuhu. Adapun air yang mengalir maka dimakruhkan kencing di situ atau berak di situ jika airnya sedikit, tapi tidak makruh jika airnya banyak. Jadi dimakruhkan dalam air mengalir yang sedikit dan tidak dimakruhkan dalam air mengalir yang banyak. Tapi walaupun tidak dimakruhkan, tetap yang lebih bagus tidak kencing atau berak di situ. Wa bahatha an-Nawawi tahrimahu fil qalili jariyan kana aw raqidan. Tadi dikatakan hanya sunnah untuk tidak kencing di air yang air yang diam, dan dikatakan makruh pada air yang mengalir yang sedikit. Jadi intinya kebalikan dari sunnah itu makruh. Tadi disunahkan tidak kencing di air yang diam, berarti li'annahu aula bil karohati. Itu dihukumi makruh kencing di air yang diam. Akan tetapi Imam Nawawi punya pendapat berbeda. Wa bahatha an-Nawawi tahrimahu fil qalili jariyan kana aw raqidan. Imam Nawawi mengatakan haram kencing di air yang sedikit, baik itu air yang mengalir atau air yang diam. Jadi pada air yang sedikit kencing di situ hukumnya haram, apalagi berak, sama saja. Jadi kencing dan berak di air sedikit, baik air mengalir atau air yang diam, itu haram. Itu haram menurut Imam Nawawi, dikarenakan kalau dikencingi atau diberaki maka air yang sedikit akan menjadi najis dan tidak bisa dimanfaatkan untuk bersuci atau untuk diminum. Sekian untuk pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi